Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Barangkali mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk kajian kitab Ta'limul Muta'alim ya, yang sudah lama kita tidak membahasnya, mungkin sekitar 2 bulanan lah, lebih kali ya. Pada waktu itu terakhir kita sudah mulai membahas tentang pasal yang kelima ya, tentang sungguh-sungguh, kontinuitas dan cita-cita yang luhur ya. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Qila, dikatakan, yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddis salasah. Diungkapkan bahwa dalam mencapai kesuksesan ya, dalam mempelajari ilmu apapun itu, dan juga tafaqquh tentang fikih, pemahaman kita tentang agama, diperlukan kesungguhan dari 3 pihak gitu ya. Ada 3 pihak yang harus terlibat, yang harus bersungguh-sungguh agar ilmu bisa kita gapai. Siapakah itu? Pertama, al-muta'allim ya. Al-muta'allim yaitu pelajarnya itu sendiri ya, orang yang menuntut ilmunya itu ya, siapa? Pelajar ya, siswa, mahasiswa, santri ya. Itu pihak yang pertama. Wal ustadz, yang kedua, gurunya juga harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, wal ab in kana fil ahya. Pihak yang berikutnya adalah orang tua ya, orang tua atau wali ya kan. Jadi ada 3 pihak ini yang harus saling membantu satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Mereka semua harus sungguh-sungguh. Muridnya harus sungguh-sungguh, gurunya pun harus sungguh-sungguh, dan orang tuanya pun harus sungguh-sungguh. Kalau salah satu dari mereka tidak sungguh-sungguh, maka ilmu tidak bisa digapai dengan sempurna ya. Jadi 3-tiganya harus saling bekerja sama. Makanya kalau orang tua ketika menyerahkan anaknya ke sekolah, ke pesantren, atau ke lembaga pendidikan yang lain, maka kalau dia membiarkan begitu saja, orang tua membiarkan begitu saja, maka kemungkinan anaknya tidak berhasil ya. Atau seorang murid, seorang santri dan orang tuanya atau walinya udah sungguh-sungguh tapi tidak ada kesungguhan dari gurunya, itu juga tidak bisa tercapai. Jadi semua ini harus betul-betul bekerja sama dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya, ansyadani Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustad Sadiduddin Asy-Syairaji lisy-Syafi'i. Syekh Imam al-Ajal al-Ustad Sadiduddin Asy-Syairaji menyairkan sebuah syair gubahan Imam Syafi'i. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi' ya. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Dengan kesungguh-sungguhan akan mendekatkan semua hal yang jauh gitu. Sejauh-jauhnya tempat, sejauh-jauhnya jarak antara kita dengan suatu tempat, kalau kita sungguh-sungguh ya, kalau kita sungguh-sungguh untuk mencapainya, berjalan sedikit demi sedikit, maka akan tercapai. Kemudian wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Kesungguhan juga akan membukakan semua pintu yang tertutup gitu. Memang ada pintu tertutup.
ada pintu tertutup, kemudian kalau kita usaha terus untuk membukanya gitu ya, maka akan terbuka juga ya. Begitupun dengan ilmu ya. Kalau ilmu ini dirasa kita sulit sekali mendapatkan ilmu, tapi ketika kesungguhan itu ya, ketika sungguh-sungguh maka kita akan bisa menggapai ilmu tersebut gitu ya. Wa ahaqqu khalqillah bil hamri mru'un dzu himmatin yubla bi'aishin dhaiqin. Makhluk Tuhan yang pantas dikasihani adalah seorang yang mempunyai kesungguhan hati yang mendapatkan cobaan sulitnya ekonomi. Ini memang fenomena ya yang ada di kita ya. Ada kadang-kadang paradok tuh. Jadi ada hal-hal yang bertentangan. Kadang-kadang orangnya sudah sungguh-sungguh, anaknya sudah sungguh-sungguh lah, pinter, dia mau belajar, tapi kesulitan secara ekonomi. Kadang-kadang akhirnya agak sedikit menghambat ya belajarnya. Ada juga orang yang secara ekonomi dia mampu, tapi anaknya nggak punya kesungguhan. Nah ini kadang menjadi dua hal yang agak menyulitkan seseorang untuk mencapai sebuah ilmu. Tapi ingat ya, kita juga banyak menemukan bahwa justru orang-orang yang dari kesulitan ekonomi itu, kalau dia tetap punya kemauan yang tinggi dan dia mau belajar, dia mau berusaha mencari cara, mencari jalan, maka bisa tercapai juga gitu ya. Sebaliknya banyak orang-orang, anak-anak orang yang kaya gitu, dia sudah punya segalanya, tapi ya tanpa kesungguhan akhirnya semuanya ya tidak tercapai gitu. Ya kalaupun ada mungkin sebagian orang yang dia punya kemampuan, dia juga punya kesungguhan, dan ini mungkin lebih cepat tercapainya gitu ya. Tapi masing-masing punya plus dan minus istilahnya gitu ya.